Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan membahas mengenai algoritma ya. Kali ini kita ketemu dengan pembahasan mengenai bagaimana membuat flowchart dari struktur percabangan atau pemilihan ya. Masih sama dengan menggunakan algoritma ya. Jadi kalau kita punya struktur percabangan ya berarti perintah itu dikerjakan apabila syarat terpenuhi gitu ya. Contohnya gini, misalnya kalau yang perempuan misalnya disuruh nikah oleh orang tuanya gitu ya. Nah, dari sana syaratnya apa gitu ya. Syaratnya ada dia soleh, tampan, mapan gitu ya. Nah, kalau syarat terpenuhi ya sudah, berarti aksinya apa? Aksinya merit gitu. Oke, nah itu gambarannya ya. Jadi tetap salam semangat belajar. Kita lanjutkan pembelajaran mengenai algoritma yang pemilihan gitu ya. Jadi untuk pemilihan pertama itu ada tipe if then. Jadi kondisinya hanya satu. Ya seperti tadi misalnya ya tampan mapan soleh. Udah paket komplit, nggak ada lagi pilihan lain aksinya ya udah merit gitu ya. Kalau nggak ya no option gitu ya. Sedangkan berikutnya itu adalah if then else gitu kan. Nah, dari kondisi ini ada dua aksi yang dilakukan. Ada dua aksi yang dilakukan. Misalnya di sini kalau seandainya nilai skor TOEFL-nya di atas 550, maka aksinya lanjutkan S3 gitu ya. Jika tidak, mungkin bisa bekerja. Seperti itu. Lalu untuk pemilihan selanjutnya adalah pemilihan bersarang. Jadi proses pemilihan bersarang di sini ada banyak kondisi gitu ya. Jadi aksinya juga berbeda-beda juga nanti. Kan ini ada kondisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau banyak gitu ya, aksinya juga demikian. Nah, jadi untuk flowchart struktur pemilihan ini, kalau ya berarti kalau dikerjakan syarat itu terpenuhi ya, baru dia jalan proses pengerjaannya. Kita mari ke contoh saja biar bisa lebih dipahami. Pertama untuk if then, di sini kita akan mencari bagaimana sebuah angka ya, mencari bilangan terbesarnya. Oke, otomatis di sini kita mendeklarasikan ada angka A dan B. Nanti kita bisa lihat dari flowchart yang kita buat. Lanjut saja ke algoritma ya. Nah, berarti ini yang tadi yang saya sebelumnya. Untuk membuat flowchart baru ya, tentu kita sudah klik new ya, new, maka ini main, kemudian ini end. Yang main ini nggak perlu diedit kecuali kita memasukkan sebuah fungsi baru ya. Nah, mungkin bisa ada pilihan dengan add function. Kalau nggak, biar saja demikian. Karena itu berfungsi juga nanti pada untuk pengecekan flowchart kita dengan metode run-nya. Nah, yang diminta tadi huruf terbesar. Langkah awal berarti deklarasi terlebih dahulu ya. Jadi untuk mendeklarasikan yang diminta misalnya tipe data kita itu adalah real. Karena kita punya dua angka, kalau angka kita sama ya berarti kita buat saja A, B seperti ini ya. Kalau angka beda ya berarti kita buat dua kali deklarasi. Itu perlu diingat. Ya, tipe datanya itu tadi adalah real misalnya gitu. Oke. Nah, diminta memasukkan tulisan ya, atau di sana ada komentar nanti. Jangan lupa tanda dua kutip atas ya, masukkan angka misalnya gitu. Oke. Lalu oke di sini ya. Udah warnanya nggak merah, berarti semuanya berjalan dengan aman. Input gitu. Kan ada dua angka. Berarti ada dua angka yang kita masukkan ya. Pertama kita masukkan angka A, kemudian kita masukkan inputnya itu adalah B. Oke. Setelah itu katanya kita akan memilih kondisi, maka kita pilih kondisi if di sini. If bagaimana? Ya, tentu kita masukkan syarat ke dalam if ini. Ya, masukkan ekspresi kondisi di bawah kotak ini ya. Ini dibantu kita sebenarnya oleh if properties ini gitu ya. Jadi kalau kita A besar daripada B, oke. Oke. Nah, lalu di sini apakah benar? Kalau benar berarti kita punya keluaran. Output kita di sini adalah A gitu. Output kita adalah A. Oke. Demikian ya. Jadi kita bisa lihat, kecilin dikit biar semua kelihatan. Nah, kita cek ya, kita cek, masukkan angka ya. Misalnya saya punya angka di sini adalah 5,9 gitu ya. Oh, ini 5,9. Oke. Kemudian berikutnya saya punya 4,5. 4,5. Oke. Nah, dia bisa langsung mendetek ya.
bahwasanya 5,9 itu adalah yang lebih besar. Ini menyatakan bahwasanya yang kita buat, flowchart yang kita buat ini adalah benar. Oke, mantap. Lanjut. Jangan lupa nanti untuk menyimpan filenya gitu ya. Sudah kita lihat contoh yang pertama, contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah menentukan apakah suatu bilangan itu genap atau ganjil. Mari kita lihat logaritmnya. Nah, kita lihat logaritm ya. Oke, kita buka di sini yang baru. Oke, main sama ya. Berarti di sini kita buka genap atau ganjil. Berarti kita tentunya satu ya, satu angka gitu. Kita declare di sini adalah A saja ya. Bu A terus, misalnya saya A terus nih. Nah, teman-teman pada protes. Saya bikin X misalnya gitu ya. Nah, jadi X di sini itu tipenya adalah integer. Sama ya, teman-teman bisa masukkan komen input di sini kembali, output maksud saya, dengan memberi komentar. Masukkan angka atau bilangan, misalnya gitu ya. Masukkan bilangan boleh, angka boleh, apa aja. Yang penting kita paham gitu ya. Nah, kemudian ini output yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan ya, mengeluarkan kata ini. Lanjut. Kemudian kita input. Apa yang jadi input? Ya bilangannya akan kita cek genap atau ganjil tersebut. Yang kita deklarasikan di atas tadi itu adalah X. Nah, kemudian kita masukkan pemilihan di sini. Tentu harus diingat dulu bagaimana suatu bilangan itu yang dikatakan dia genap atau ganjil. Ini mungkin nanti akan bisa diingat ya. Bisa juga dengan melakukan proses terlebih dahulu mencari sisanya ya. Sisa daripada A per 2 misalnya ya. Kalau dia sama dengan 0 berarti itu genap. Atau kita bisa menggunakan command yang agak lebih canggih dikit ya untuk program ya. Ini mode 2. Ini berarti kalau seandainya sisa baginya itu sama dengan 0 gitu kan. Nah, apakah sisa baginya sama dengan 0? Kalau iya, berarti di sini kita membuat keterangan bahwasanya ini adalah genap gitu. Ini genap. Oke. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, maka kita juga bisa buat komentar di sini. Itu outputnya itu adalah ganjil gitu. Ganjil. Oke, udah selesai deh. Maka kita coba cek ya, kita coba cek di sini. Masukkan bilangan, saya mau masukkan 9 misalnya gitu ya. Nah, dia tahu bahwasanya 9 itu adalah ganjil. Mau lihat lagi yang genapnya seperti apa? Tekan aja yang run di atas di bagian menu konsol ini. Jadi saya 8 di sini ya. Nah, genap. Berarti ya udah flowchart kita di sini sudah benar gitu. Ya. Lanjut ya contoh yang ketiga. Wait. Baik, di contoh yang ketiga, di sini kita diminta menentukan fase ya. Nah, fase daripada air, yang dimana fase di sini kita tentu yang membedakan fase tersebut dari zat nanti adalah suhunya, ya kan? Ya suhu. Jadi ini yang dilihat pada sidocode-nya, ya sidocode ini udah dijabarkan pada pertemuan pertama ya, kalau masih lupa bisa balik kembali pada slide saya yang pertama atau video yang pertama mengenai algoritma gitu. Kita langsung ke logaritm aja biar cepat gitu. Udah ini ya. Apa langkah kita yang pertama? Tadi yang pertama berarti kita perlu dulu mendeklarasikan dari yang akan membedakan kondisi itu adalah suhu ya. Jadi kita punya T di sini, ya boleh teman-teman mau jadikan T-nya integer atau real, boleh suka-sukanya yang mana gitu. Oke, setelah kita punya T real, tentu kita kasih panduan lah kepada yang menulis program gitu ya. Jadi di sini berarti masukkan nilai daripada suhu gitu, atau kita buat suhunya T di sini T2. Jangan lupa double ya. 2 di atas baru dia bisa di tag. Nah, ini aman nih berarti ya, nggak berwarna merah dia. Kalau sudah itu berarti kita buat input gitu. Inputnya apa? Nah, ini udah dituntun sebenarnya. Masukkan variabel ya yang dideklarasikan di atas berarti itu adalah T. Oke, ya. Nah, masuk kepada kondisi pemilihan kita atau percabangan kita. Maka pilih kontrol yang di sini adalah if. Apa yang menjadi batasnya bisa diikuti sidocode yang tadi. Jika T besar sama dari 100 ya,
Oke. Maka di sini iya katanya ya. Kalau besar dari 100 tadi suhunya gimana? Berarti kita punya keluarannya di sini fasenya fase itu adalah gas gitu kan. Oke. Gitu. Jika tidak bagaimana? Jika tidak, tentu kita punya opsi keluaran syarat yang lain, ya kan? Nah, ini kalau keliru boleh di delete aja gitu ya. Nah, kita ambil yang baru. Itu adalah if ya, karena dia punya kondisi syarat juga di sini. Berarti kita misalnya masukkan T kecil daripada 0 gitu ya. Oke. Kalau dia kecil daripada 0 bagaimana? Ya, berarti kita sekarang masuk pada keluarannya. Kalau kita tahu ya, kalau kecil daripada 0 berarti zat itu akan berfasa padat, ya kan? Padat. Oh, pesat sih, padat. Padat. Oke, fasa padat. Nah, jika tidak, tentu pilihan terakhirnya adalah dia akan berfasa cair gitu. Sehingga kita bisa buat di sini adalah fasa cair. Oke, ya. Nah, ini ke bawah N ya. Nah, mari kita tes. Coba kita tes terlebih dahulu. Ya, masukkan nilai suhu. Nah, ini gunanya kita membuat penuntun output mengeluarkan kata ini ya. Jadi kita agak terarah mengerjakannya. Misalnya saya punya 150 gitu ya. Suhunya 150, pasanya gas. Oke, ini benar nih. Cek lagi. Kalau saya punya min 9. Oke, sorry. Berarti di sini kita punya gini. Untuk ngecek berikutnya kita bisa tekan lagi ya. Menu run ya kan tadi agak berbunyi ya, tekan run. Berarti ini adalah min 45 ya. Wah, dingin banget nih. Nah, berarti ini kita punya suhunya adalah padat. Mau ngecek yang cair ya, berada pada suhu 25 derajat Celcius ya. Berarti kita punya fasanya adalah cair. Oke, selesai deh. Seneng ya ngerjain pakai algoritma. Kita bisa ngecek ya flowchart kita itu udah oke atau belum. Ya, ini dia 3 contoh flowchart sederhana pada pemilihan. Dan jika teman-teman ingin mengetahui ya bagaimana cara menulis ya, terutama terkait tipe data tadi sudah dijelaskan secara singkat gitu ya, bagaimana tipe-tipe data boolean, real integer yang ada pada algoritma. Nah, kalau seandainya tentang operator, ya ini banyak sekali di sini. Bagaimana kita menuliskan sama dengan, tidak sama dengan, ya. Nah, ini matematisnya bisa dilihat pada website Flowgorithm. Ini sangat komplit ya. Kalau kita mengalihkan seperti apa gitu ya. Ini dituntun. Ini yang mode yang saya masuk tadi ya. Pada websitenya itu dijelaskan. Jadi bisa jalan-jalan ke sini lah gitu ya. Jadi ngelihat apa-apa saja penjelasan yang ada. Nah, ini bagaimana fungsi matematis ya. Jadi kita bisa lihat tipe data yang tersedia atau tiba-tiba teman-teman merasakan kok saya salah ya. Ini apa yang salah pada pembuatan algoritmnya. Ya, bisa jadi saja pada penjelasan ekspresi ini atau bagian basic ya. Kalau shape ini udah familiar ya dipakai pada yang sudah kita kerjakan ini. Seperti itu. Oke, cukup menyenangkan ya menggunakan Flowgorithm. Ya, intinya kita tertuntun ke jalan yang benar dengan run pada Flowgorithm. Oke, sekian penjelasan tentang pemilihan ini gitu ya, membuat flowchart pemilihan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kasih feedback ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan ya silakan. See you again. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.